Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai hukum Newton. Nah, kenapa disebut hukum Newton? Karena penemunya adalah seorang berkebangsaan Inggris yang bernama Isaac Newton. Jadi, Isaac Newton ini adalah orang yang sangat berjasa dan menemukan konsep gaya. Jadi dia seorang ilmuwan ya, fisikawan. Dia menemukan konsep gaya. Nah, untuk menghargai penemuannya itu, maka namanya digunakan sebagai satuan gaya yang disebut dengan Newton. Makanya kan ada tulisan 10N, 5N itu artinya 10 Newton. Jadi itu adalah satuan untuk gaya. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu mengenai hukum Newton. Yang pertama yaitu hukum Newton yang pertama. Hukum Newton yang pertama itu contohnya ketika kalian misal naik mobilnya melaju kenceng. Nah, tiba-tiba ada kucing lewat. Nah, kan pasti ngerem mendadak kan? Berarti melaju kenceng terus ngerem mendadak. Nah, apa yang kalian rasakan di dalam mobil atau di dalam motor? Pasti kan terhentak ke depan gitu kan. Nah, jadi saat kalian mengerem tiba-tiba itu kan dia akan terhentak ke depan. Nah, peristiwa ini disebut salah satu contoh penerapan hukum Newton atau yang disebut dengan sifat kelembaman benda atau inersia. Jadi ini kan awalnya bergerak, kemudian tiba-tiba berhenti. Makanya kalian akan terhentak ke depan. Nah, ini ada proses untuk mempertahankan posisi yang semula ya, yang awalnya bergerak, tiba-tiba diberhentikan. Maka terhentak ke depan, bergerak kan. Jadi kayak ya maunya tetap bergerak kayak gitu. Itu salah satu contoh peristiwa hukum Newton yang pertama. Lebih jelasnya misal seperti ini. Nah, jadi benda itu pada dasarnya memiliki sifat kelembaman atau yaitu tadi mempertahankan posisi yang semula, punya kecenderungan mempertahankan posisi yang semula. Nah, jika benda itu tidak dikenai gaya atau tidak diapa-apain, tidak dikenai gaya itu maksudnya ya nggak ada gaya yang diberikan, maka benda itu akan cenderung diam atau bergerak dengan kecepatan yang konstan. Atau bisa dikatakan sigma F-nya sama dengan 0. F ini artinya gaya. Berarti kan tidak ada gaya yang bekerja. Berarti kan gayanya kan 0. Nah, itu hukum Newton yang satu, contoh maksudnya kayak gitu. Nah, kemudian bisa jadi ada gaya, tapi total gaya yang bekerja sama dengan 0. Nah, maksudnya gimana? Atau sigma F sama dengan 0. Nah, sigma F ini artinya total. Jadi, total gaya yang bekerja di benda tersebut itu sama dengan 0. Misalkan ada dua gaya, misal kayak gambar ini ya. Ada anak-anak yang tarik tambang. Yang ini ke sini, ke kiri, yang ini ke kanan. Katakanlah ini F1, ini F2. Gayanya sebesar 5 Newton. Yang ini juga kan sama-sama 3 orang. 5 Newton juga. Nah, berarti imbang dong. Nah, berarti kalau imbang gimana? Jadi resultan gaya itu total gaya yang bekerja di tambang ini, di tambangnya ini. Kayak gitu. Berarti, nah karena dia berlawanan arah, berarti resultan gayanya F1 dikurangi F2 atau F2 dikurangi F1. Jadi saling meniadakan, kan berlawanan arah. Karena besarnya sama-sama kekuatannya 5 Newton, ya berarti sigma F-nya sama dengan 0. Kan 5 dikurangi 5, yang satunya ke kanan, satunya ke kiri. Kalau kalian tarik-tarikan misalnya terus gayanya seimbang, kan ininya nggak bergerak kan tetap. Nah, itu yang dimaksud dengan sigma F sama dengan 0.
Atau ada gaya, kan ada gaya kan, gayanya ke kiri dan gayanya ke kanan. Tapi karena besar gayanya sama, makanya dia nggak berubah posisi. Makanya sigma F-nya sama dengan 0 atau tidak bergerak, tidak ada perubahan posisi. Nah, itu juga salah satu contohnya hukum Newton yang pertama. Jadi, intinya hukum Newton yang pertama itu tidak ada gaya yang bekerja atau tidak diapa-apain. Maka dia ya diem ya akan tetap diem. Nah, misalkan ada gaya tapi total gaya yang bekerja sama dengan 0, ya dia bisa jadi diem, ya kan nggak berubah posisinya. Kayak yang tarik tambang tadi kan sama-sama kanan, sama-sama ke kiri. Besarnya sama, berarti sigma F-nya sama dengan 0. Jadi kalau dia diem akan tetap diem, kalau dia bergerak, ya dia tetap bergerak, tapi kecepatannya konstan. Nggak melambat juga nggak semakin cepat. Kayak gitu. Atau bisa dianggap sebagai mempertahankan posisinya yang semula. Nah, dapat disimpulkan bahwa hukum Newton 1 itu mengenai sifat kelembaman benda atau inersia, yang bunyinya benda yang tidak mengalami resultan gaya atau total gaya yang bekerjanya sama dengan 0, maka benda tersebut akan tetap mempertahankan keadaannya yang semula atau keadaan diamnya kalau dia diam, atau bergerak dengan kecepatan yang tetap. Nah,